Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Muardi. Ketemu lagi pada hari ini pada acara Muardi Asah Asuh Asih. Anak sehat, anak hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Pada kesempatan pagi ini saya akan berbincang-bincang bersama konco lawas, ya, sahabat saya sendiri, yaitu Dr. Andika Trisna Putra, spesialis anak, magister biomed. Selamat pagi Dr. Andika. Selamat pagi Sobat Muardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun Dr. Andika ini kayak anak-anak, iya, badannya kecil dibandingkan Dr. Sandi nih. ya, mohon maaf, memang di leaflet, di pamflet itu kebalik. Seharusnya yang menjadi narasumber adalah beliau, Dr. Andika, sedangkan saya sebagai host. Hari ini kita mau ngomong apa, Dr. Andika? Kita mau ngomongin tentang bayi berat lahir rendah, ya, tentang pencegahan dan penanganan. Ya, kalau sebelum dicegah dan ditangani, Dr. Andika, sebenarnya yang disebut bayi berat lahir rendah, terus orang-orang juga sering menyebutkan yang namanya bayi prematur. Prematur, ya. Apa bedanya, Dok? Ya, jadi kalau per definisi ya, jadi bayi berat lahir rendah itu sesuai dengan berat badan. BBLR atau bayi berat lahir rendah adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Nah, BBLR sendiri nanti akan diklasifikasikan. Ada BBLR, ada BBLSR, ada BBLASR. BBLR itu antara 1.500 sampai 2.500, BBLSR antara 1.000 sampai 1.500. Dan bayi berat lahir amat sangat rendah apabila berat lahir kurang dari 1.000 gram. Baik. Sedangkan kalau prematuritas, ya, prematuritas itu apabila bayi lahir kurang dari usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Oke, 37 minggu itu berarti kurang dari 9 bulan ya, Dr. Andika, ya? Ya, benar. Baik, berarti di saat orang menyebutkan seorang bayi itu adalah prematur, ya, itu berarti terkait sama usia kehamilan. Kalau lebih spesifik lagi, apakah prematur itu merupakan bayi berat badan lahir sesuai kategori yang tadi Dr. Andika sebutkan? Yeah. Baik, ternyata ada 4 kategori ya, Dr. Andika, ya. Nah, terkait bayi berat lahir rendah, kali ini kita mungkin akan membahasnya lebih spesifik. Di mana tadi kalau dari rentang berat badan antara 2 kilo sampai 2,5 kilo ya, Dr. Andika, ya? 1.500 sampai 2.500. 1,5 sampai 2,5 kilo. Ya, BBLR. Sebenarnya apakah bayi yang lahirnya dengan berat 1,5 sampai 2,5 kilo ini itu semata-mata begitu saja atau karena suatu kejadian yang dapat kita cegah? Ya, jadi BBLR ya, kenapa bayi bisa lahir secara prematur atau berat lahir rendah? Ada 3 faktor, yaitu faktor dari ibunya, faktor dari plasenta, maupun faktor dari janinnya itu sendiri. Faktor dari ibu, misalnya ibunya dengan hipertensi, preeklamsi atau justru eklamsi, kemudian mungkin ibunya dengan malnutrisi atau misalnya dengan penyakit jantung ibunya, kemudian faktor dari plasenta, mungkin plasentanya untuk vaskularisasinya kurang baik sehingga nutrisi ke janin itu juga berkurang sehingga bayi yang lahir akan kecil atau BBLR. Atau faktor dari janinnya itu sendiri, misalnya janin yang kembar atau gemeli, ya. Bayi yang kembar atau gemeli itu kan terbagi untuk plasentanya. Nah, itu akan menghasilkan bayi yang berat lahirnya rendah. Kemudian misalnya bayi dengan penyakit kelainan bawaan, misalnya penyakit jantung bawaan atau sindrom-sindrom tertentu yang bisa menghasilkan atau ketika lahir beratnya kurang dari 2.500 gram. Baik. Tadi Dr. Andika juga banyak menyebutkan bahwa ternyata adalah salah satunya faktor ibu ya, Dok, ya? Ya. Nutrisi atau kelainan bawaan. Berarti pada saat terutama apakah ini di trimester akhir atau mulai awal-awal, Dr. Andika? Ya, jadi untuk faktor dari ibu bisa dari trimester awal, bisa dari trimester akhir. Nah, nanti berpengaruh terhadap janinnya, apakah termasuk IUGR ya, intrauterine growth restriction. Nah, nanti IUGR atau pertumbuhan janin terhambat itu dipengaruhi oleh faktor dari ibu, plasenta, dan janin. Sehingga nanti ketika lahir, kalau misalnya kondisi malnutrisi misalnya itu dari awal kehamilan, tentunya prognosis bayinya atau kesehatan bayinya tentu akan lebih buruk dibandingkan
bayi yang mengalami IUGR di trimester ketiga kehamilan. Sehingga nanti untuk tata laksananya sendiri, bayi-bayi yang IUGR yang simetris ya, sehingga dia yang mengalami pertumbuhan janin terhambat dari trimester awal, tentunya penanganannya harus lebih optimal. Baik, berarti persiapan terutama bagi ibu-ibu tidak hanya menyiapkan apa yang dibutuhkan bayi seperti barang-barang, tetapi tentunya nutrisi yang cukup. Ya, benar. Baik. Nah, anggaplah tadi seorang bayi lahir, berat badannya kurang dari 2,5. Pada saat hari pertama, ibunya kan pasti kan tentunya secara psikis dia, loh kok anak saya kecil. Tetapi apa yang harus diperhatikan pada saat, oh ya sudah, saya dihadapkan dengan keadaan anak saya lahirnya berat badannya kurang, terutama pasangan nih, ayah dan ibu. Ya, jadi yang penting adalah kita harus mencegah bayi lahir prematur atau bayi yang lahir dengan berat lahir rendah. Kenapa? Karena bayi yang BBLR dan prematur ini masih menyumbang angka kematian tertinggi pada bayi atau neonatus di Indonesia. Nah, bagaimana kita supaya mencegahnya ya? Ibu kan nggak mau ya lahirnya anaknya prematur, kemudian kurang bulan. Karena bayi yang lahir prematur atau kurang bulan itu tentunya akan mengalami komplikasi-komplikasi ya. Ada berbagai permasalahan dari bayi yang lahir prematur atau BBLR. Misalnya ketidakseimbangan suhu atau termoregulasi. Bayi yang prematur atau BBLR kurang dari 2.500 atau bahkan kurang dari 1.500 itu mudah sekali mengalami hipotermi atau suhu tubuh yang rendah. Nah, kondisi hipotermi ini tentunya bisa bermasalah terhadap kesehatannya ya. Jadi yang paling penting, yang paling utama adalah kita cegah dulu supaya ibu itu tidak melahirkan secara prematur. Dengan cara apa? Ya tentunya harus pemeriksaan antenatal care ya, pemeriksaan kehamilan yang rutin di trimester pertama, kedua, dan ketiga. Ketika bayinya lahir, apabila lahirnya prematur tentunya harus di fasilitas kesehatan ya yang optimal sehingga nanti kita bisa lakukan tata laksana screening bayi prematur sehingga nanti ketika bayi pulang bertemu dengan keluarga bayinya bisa tumbuh kembang secara optimal. Baik. Nah dok, misalnya bayi lahir rendah ini kan terbagi yang sering kita dapatkan terbagi menjadi 2 kriteria. Bayinya sebelumnya lahir memang tidak bugar, atau bayinya memang lahir bugar. Ya. Anggap saja seorang bayi ini lahirnya bugar, lahir di bidan, lahir di fasilitas kesehatan yang tidak fasilitas kesehatan mungkin seperti rumah sakit Muardi. Yang pertama, tentunya kan pasti terkait Dokter Andika tadi menyebutkan jangan sampai bayi tersebut hipotermi atau suhu tubuhnya mungkin rendah. Suhu berapa sih dok yang dibilang hipotermi dan harus ngapain ibu-ibu ini dok? Jadi misalnya bayi lahir ya tidak di fasilitas kesehatan yang lengkap, misalnya lahir di bidan atau di puskesmas ya. Nah ketika lahir, ketika misalnya bayinya kelihatan kecil, ditimbang kok kurang dari 2.500, yang paling utama adalah kita jaga kehangatannya ya, jangan sampai bayi mengalami hipotermi. Dengan cara apa? Kalau misalnya di puskesmas ada fasilitas inkubator misalnya, nah itu bisa dipakai, atau infant warmer itu bisa dipakai. Namun kalau misalnya ternyata tidak ada inkubator, tidak ada infant warmer, setelah bayi lahir dihangatkan, dikeringkan, kemudian diberikan injeksi vitamin K, dipotong tali pusat, segera letakkan bayi di dada ibu agar terjadi kontak kulit ke kulit. Tujuannya apa? Mentransfer panas dari tubuh ibu ke bayinya ya. Bisa dilakukan perawatan metode kangguru. Nah, nanti dengan perawatan metode kangguru itu seakan-akan seperti halnya inkubator menjaga kehangatan bayi. Baik. Terus dok, kan banyak ibu-ibu juga sudah paham nih pentingnya yang namanya inisiasi menyusui dini. Boleh nggak bayi antara 1,5 sampai 2,5 kilo ini di IMD? Jadi untuk IMD ya, kita lihat kondisi bayi yang baru lahir. Kalau misalnya bayinya bugar, menangis kuat, gerak aktif, tonusnya baik, tidak ada kebiruan, tidak ada sianosis, kemudian refleks-refleksnya juga baik ya. Setelah dikeringkan, dihangatkan, bayi segera dilakukan inisiasi menyusui dini ya. Jadi syaratnya adalah bayinya bugar,
tidak ada distres nafas ya, sehingga tidak memerlukan oksigen, kemudian tidak ada sianosis. Nah, justru dengan IMD itu bisa memberikan kehangatan kepada bayi sehingga mencegah bayi mengalami hipotermia. Baik, kita sapa dulu teman-teman yang ada di Instagram. Ada Arsa, Farid Mulyani, Zila Nuris, Ike Wardani, Reno, Gita Soraya, Viu Saras. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Nah, kita sapa juga yang ada di Facebook. Ada Ibu Francisca, Ibu Lisa. Terima kasih sudah bergabung. Nah, Dokter Andika, tadi setelah kita bicara tentang suhu, perlu nggak suhu itu diukur di rumah setiap saat? Seperti mungkin sekarang orang ya, termometer. Ya, terima kasih Dokter Sandi. Memang perlu ya. Jadi kembali ke awal, jadi penyebab bayi mengalami kesakitan atau bahkan kematian paling utama karena hipotermi. Jadi ibu-ibu yang baru melahirkan bayinya itu di rumah harus punya alat pemantau suhu, termometer ya. Nah, itu perlu dilakukan pemeriksaan setiap 3 jam sekali. Berapa suhu normal pada bayi? Yaitu antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kalau suhunya rendah, kurang dari 36,5, segera peluk bayi ya. Lakukan perawatan metode kanguru, skin to skin kontak agar meningkatkan suhu tubuh bayi. Baik dok, skin to skin tadi, bayinya telanjang atau pakai baju dok? Ya, bayinya telanjang ya, hanya pakai pampers ya atau popok ya, sehingga kulit bayi, kulit ibu ya, dada ibu, payudara ibu itu menempel secara langsung ke dada dan perut bayi. Baik. Nah, satu tadi supaya tidak kedinginan, tentunya kan tadi Dokter Andika sudah mengajarkan beberapa teknik nih dok. Gimana dengan saya ngomong sedikit mitos nih Dokter Andika? Ya. Satu, boleh nggak bayi dengan berat lahir rendah dijemur? Ya. Yang kedua, boleh nggak bayi dengan berat lahir rendah dipakein bedong? Bedong. Bukan. Gurita apa tuh? Gurita. Ya, zaman dulu. Dua nih dok. Ya. Dua dulu. Oke, yang pertama jemur ya. Jemur pada bayi ada mitos yang menyebutkan bayi dijemur supaya nggak kuning ya. Sebenarnya mitos tersebut tidak sepenuhnya benar ya. Jadi dijemur itu tujuannya adalah memberikan vitamin D kepada bayi ya. Kalau misalnya bayinya kuning, bayinya ikterus ya, apalagi dilakukan pemeriksaan bilirubin, kalau kuning ya tidak cukup hanya dengan dijemur, jadi harus dilakukan fototerapi ya. Jadi kalau untuk dijemur boleh, tujuannya adalah untuk hanya memberikan kehangatan dan memberikan vitamin D dari sinar matahari ke tubuh bayi. Kemudian yang kedua, tadi ada pertanyaan sekaligus nih menjawab pertanyaan Pak Bramantio. Oh iya, halo Mas Bramantio, Mas Bram. Penggunaan gurita tadi ya bedong atau gurita. Gurita itu sekarang sudah tidak boleh lagi dipakaikan. Kenapa? Karena pemakaian gurita itu justru bisa menyebabkan bayi kesulitan bernafas ya. Pernafasan pada bayi, terutama bayi yang baru lahir itu terutama oleh otot-otot diafragma ya, abdominotorakal, sehingga kalau kita gurita diikat kencang ya, justru bayinya akan sulit untuk bernafas. Nah, itu justru akan membahayakan. Jadi untuk saat ini ya, kalau ada simbah-simbah yang bilang ini dikasih gurita aja, nah itu mitos yang kurang benar ya. Jadi untuk sekarang bayi tidak perlu diberikan gurita. Tidak perlu menggunakan gurita karena pernafasan bayi itu sebagian besar otot perut ya dokter. Otot perut ya. Nah, terus dok, kalau misalnya pemakaian gurita ini kan terkait banyak yang bilang supaya perutnya rata. Ya, mbah-mbah lagi nih dok. Mbah-mbah. Gimana dok? Apakah benar? Kan perut bayi kayaknya hampir sebagian besar itu pasti cembung. Iya. Dengan mitos supaya perut rata nih dok. Ya, jadi mitos supaya perut rata ya. Dengan atau tanpa gurita pun nanti seiring dengan pertambahan usia ya, bayinya bertambah usia, bertambah umur, nanti dia akan normal sendiri. Jadi tidak perlu diberikan gurita ya. Kalau misalnya ada tonjol di pusar itu ya, ada kasih koin. Nah, itu juga sebenarnya tidak benar ya, tidak perlu diberikan ya. Justru malah dengan pemberian gurita itu menyebabkan bayi akan mengalami kesulitan bernafas. Baik, wah banyak nih sebenarnya mitos-mitos yang akan kita bahas, terutama pada bayi yang lahirnya rendah nih Dokter Andika. Yeah. Nah, kita sapa nih ada Mbak Vero, Gusti Tiara, Ibu Arini dan Suciati. Ada pertanyaan dari Fanya Zahra.
apakah benar mengkonsumsi es krim akan cepat membuat bayi di dalam kandungan bertambah? Bertambah, ya. Jadi bagaimana konsumsi es krim bayinya nanti tambah berat nggak? Berat nggak ya? Jadi kita lihat dulu komposisi dari es krimnya itu bagaimana ya. Kalau es krimnya yang manis ya, yang banyak gula, ya tentunya gula yang masuk ke ibunya itu kan nanti akan masuk ke saluran vaskularisasi dari bayinya. Nah, tentunya bayinya juga bisa akan mengalami pertambahan berat badan ya. Konsultasikan kepada dokter kandungan mengenai makanan apa yang harus dimakan, dikonsumsi, vitamin-vitamin apa yang perlu dikonsumsi, berapa kenaikan berat badan sehingga bayinya akan tumbuh kembar secara optimal. Baik, Dokter Andika. Terkait penanganan, tadi kita udah ngomong masalah suhu yang pertama. Yang kedua kita udah ngomong terkait bedong. Yang ketiga juga nih, Dokter Andika. Kan banyak nih kalau saya di lapangan karena bayi tersebut lahirnya rendah, nggak boleh dimandiin. Gimana, Dokter Andika? Ya, jadi untuk memandikan bayi ya, memang resiko terjadinya hipotermi akan lebih tinggi pada bayi yang berat lahir rendah ya. Jadi kondisi kapan kita memandikan bayi sebaiknya ketika berat badan di atas 2000 gram. Artinya kalau kondisi 2000 gram itu kan lapisan lemaknya sudah cukup ya. Kemudian memandikannya juga dengan air hangat ya. Kemudian segera setelah dimandikan bayi segera dikeringkan supaya tidak mengalami kedinginan atau hipotermi ya. Kalau untuk bayi-bayi yang bugar di atas 2500 segera setelah lahir, kalau kondisinya sudah bugar bisa segera dimandikan. Baik. Gitu. Nah, kemudian dok, kan bayi tersebut anggaplah dimandikan ya, Dokter Andika. Banyak juga ibu-ibu yang setelah memandikan tentunya memberikan minyak telon, kayu putih, segala bedak atau mungkin dikasih macam-macam lah ya. Ya. Sebenarnya perlu nggak, dok? Ya, sebenarnya itu kan hanya untuk kehangatan ya. Jadi yang boleh diberikan hanya minyak telon ya. Minyak telon boleh diberikan dengan tipis-tipis saja, nggak usah disiram ya seluruh tubuh gitu. Yang penting diberikan, tujuannya supaya memberikan kehangatan. Bagaimana dengan bedak? Ya, bedak itu tidak boleh diberikan pada bayi, terutama bayi yang baru lahir, karena partikel dari bedak itu bisa masuk ke saluran nafas, ya, bisa menyebabkan bayi mengalami kesulitan bernafas, batuk, sesak dan sebagainya. Kemudian kalau bayinya perempuan, kalau bedak itu masuk ke saluran kelamin, itu juga nanti bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Nah, selanjutnya dok, tentang penanganan baik yang berat lahir rendah kalau terkait sama perawatan tali pusat. Ibu-ibu banyak, dok, saya nggak berani ganti kasa. Ya. Ya, untuk perawatan tali pusat ya. Jadi perawatan tali pusat yang paling penting adalah dijaga supaya kering ya. Kalau misalnya habis dimandikan, segera dilap, tutul-tutul dengan tisu atau dengan kasa supaya kering. Karena tali pusat yang basah itu bisa menimbulkan fokus infeksi ya. Jadi perawatan tali pusat untuk sekarang itu tidak perlu dibungkus dengan kasa, dikasih betadin, ya itu tidak perlu karena justru bisa menimbulkan kelengketan. Nah, jadi kalau misalnya perawatan tali pusat, yang terpenting adalah dijaga supaya tidak terkena pipis dan tidak terkena pup dari bayinya. Jadi jangan dimasukkan ke dalam pampers, jadi dinaikkan ke atas supaya tetap bersih, steril. Perawatan kering berarti ya, dokter ya? Kering. Jangan dikasih Rifanon, misalnya atau antiseptik atau itu nggak usah ya, dokter ya? Nggak boleh. Oke. Selanjutnya semakin ke bawah, tadi dokter Andika menyinggung tentang kebersihan di daerah genitalia atau di seputar alat kelamin, dok. Banyak ibu-ibu kan sebagian besar mungkin bayi baru lahir dikasih pembalut diaper. Ya. Jarang sekarang mungkin yang menggunakan popok. Terkait gimana perawatannya kalau misalnya dia pipis, kemudian buang air besar, apakah harus pakai air mengalir? Apakah boleh hanya menggunakan tisu basah? Gimana, dokter Andika? Ya, jadi untuk perawatan tali pusat ya, perawatan feses, urin ya, itu harus bersih. Artinya ketika sudah ada isinya, popok pampers itu harus segera diganti ya, karena penggunaan pampers, diapers itu bisa menyebabkan diaperas ya, kemerahan di sekitar genital, di sekitar pantat, dan itu bisa menyebabkan fokus infeksi ya. Jadi cara membersihkannya adalah ketika misalnya pampers itu sudah berisi baik urin maupun feses, segera diganti.
Untuk membersihkannya bisa dengan tisu basah yang khusus untuk bayi ya, yang lembut. Kemudian bisa juga menggunakan air atau air sabun. Setelah dibersihkan, disiram gitu, dikeringkan, baru dipakaikan kembali diaper atau popok air seperti itu. Ganti berapa jam sekali sebaiknya Dokter Andika? Ya, sebaiknya setiap kali basah ya, bisa kita evaluasi tiap 2 jam atau 3 jam sekali. Kalau sudah ada isinya, intinya harus segera diganti yang baru. Berarti pada prinsipnya memang perawatannya tidak jauh berbeda dengan bayi-bayi yang mungkin berat badannya lebih dari 2 kilo. Ya. Baik. Nah, kita sapa Sobat Muardi wae. Ada Ibu Dewi Tania Dewi, Rahmatian, Arwinda Galih, Tiar Prasetya, Mira Riana. Ibu Mira malah mengklaim emaknya yang perutnya rata. Ya. Ya. Semoga Bu Mira terus rata. Amin. Dika Maira, Iksan Hosi, dan Bapak Laksmana. Ya, bapak-bapak juga ternyata ada yang memperhatikan. Terima kasih perhatiannya Bapak Laksmana. Nah, Dok, ini pertanyaan dari Ibu Dewi Tania Dewi. Apakah kondisi stres akan mempengaruhi berat bayi dalam kandungan, Dok? Ya. Ya, jadi kondisi-kondisi yang menyebabkan bayi berat badan lahir ya, berat badan lahirnya rendah, itu salah satunya bisa disebabkan karena stres. Stres bisa menyebabkan kenaikan tekanan darah. Tekanan darah yang tinggi bisa menyebabkan aliran darah ke plasenta dan nanti ke janinnya tentunya akan berkurang, karena kondisi stres itu akan menyebabkan pembuluh darah menyempit atau vasokonstriksi. Nah, kondisi stres ini memang harus dihindari pada ibu-ibu hamil ya. Supaya apa? Supaya pertumbuhan berat badan janin, perkembangan janin itu akan berkembang secara optimal. Jadi ibu-ibu nih yang sedang hamil harus dihindari stres ya. Suami-suaminya nih Pak Laksmana misalnya diajak belanja ke mall ya, meskipun dengan protokol kesehatan ya. Jadi harus happy, harus bahagia supaya janin yang di dalam kandungannya juga akan sehat. Baik, Dok, berarti buat bapak-bapak yang nonton, mungkin Pak Laksmana tolong dikasih tahu ke teman-temannya bahwa tolong ibunya dibikin senang ya, jangan ditinggalin terus ya. Nah, ada pertanyaan dari Ibu Mira Riana. Minum es pada waktu hamil bisa buat bayi besar nggak, Dok? Ya, yang tadi ya sama ya. Jadi minum es waktu hamil bisa buat bayi besar apa enggak, tergantung es apa yang diminum. Kalau esnya manis ya, kadar glukosanya tinggi ya, gulanya banyak ya, tentunya nutrisi atau glukosa yang masuk ke bayi juga akan meningkat, dan itu juga bisa menyebabkan bayi lahir besar atau makrosomia ya. Jadi ibu-ibu yang sedang hamil terutama di trimester 3 ya, tetap harus diatur pola makannya ya, jangan over. Nanti ibunya juga tambah gemuk, bayinya juga lahirnya dengan berat badan lebih dari 4.000 gram. Baik. Atau makrosomia. Berarti untuk Ibu Mira mungkin yang sedang merencanakan kehamilan atau barangkali mungkin beliau sedang hamil, berarti minum es itu asal air putih mungkin. Air putih boleh. Kalau es batu gitu boleh. Itu nggak akan menyebabkan nyemil es batu. Es batu. Nah, Ibu Mira mungkin juga harus memperhatikan terkait juga jangan mengkonsumsi boba-boba, minuman berasa gitu, jangan terlalu banyak. Yang gula-gulanya tinggi itu dihindari. Baik. Nah, terima kasih Ed Mursito Ibnu, kemudian wah ini ada bapak-bapak lagi nih, Bapak Barit. Terima kasih, dokternya ganteng-ganteng. Waduh curiga, laki-laki bilang dokter ganteng lah. Saya jadi takut ini dengan Barit. Nah, ini dari Mbak Vera ada pertanyaan. Apa makanan yang baik untuk dikonsumsi ibu hamil untuk menghindari bayinya lahir rendah? Ya, jadi makanan yang perlu dikonsumsi tentunya makanan yang sehat ya, mengandung semua zat gizi, karbohidrat, protein, dan lemak ya. Jangan lupa serat dan vitamin ya. Makan makanan yang seimbang ya, 4 sehat 5 sempurna. Komposisi karbohidrat, lemak, dan proteinnya seimbang agar menghindari bayi dengan berat lahir rendah ya. Jadi makan makanan yang sehat, jangan yang junk food, jangan yang makanan goreng-gorengan yang tidak ada nilai gizinya. Tentunya itu akan menyebabkan bayi kekurangan gizi, janin kekurangan gizi, sehingga lahirnya akan berat lahir rendah. Baik. Nah, Dokter Andika, kita banyak nih ngomong tadi makan. Nah, gimana manajemen, misalnya manajemen emosi nih, terutama pastikan pasangan banyak yang tidak terima nih Dokter Andika. Kok anak saya lahirnya kecil padahal kayak kemarin makannya banyak. Ya Dokter Andika. Ya. Ada pesan nggak buat Dokter Andika nih? Terutama kan pasti begitu, aduh anakku lahirnya cuma 2 kilo, cuma 1,8 kilo. Ya, yang pertama adalah kita harus menerima ya. Jadi
apapun kondisi anak yang lahir, yaitu adalah pemberian dari Tuhan, ya. Nah, kita harus tahu nih cara-cara untuk penanganan bayi, termasuk salah satunya adalah nutrisi, ya. Supaya apa? Misalnya bayinya cukup bulan, tapi kok beratnya rendah, ya. Berarti kemungkinan terjadi pertumbuhan janin terhambat atau IUGR. Nah, itu banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya tekanan darah tinggi atau ibunya malnutrisi. Nah, tata laksana tentunya harus optimal. Bayinya tentunya harus mendapatkan nutrisi yang adekuat, ya. Kalau kondisi bayinya misalnya lahir prematur, beratnya kurang, kan dirawat dulu di rumah sakit. Nah, nanti setelah pulang tentunya nutrisinya juga harus cukup, ya. Pemberian ASI, bila perlu mungkin diberikan makanan pendamping ASI, misalnya dengan pemberian susu formula seperti itu. Baik, berarti yang satu adalah manajemen emosi dan manajemen stres, Dokter Andika. Ya, benar. Nah, ada pertanyaan nih Dokter Andika dari Facebook. Terima kasih Ibu Lucy dan Prita Mama Fafa. Dokter, bayi mandi dengan air hangat sampai usia berapa, Dok? Terutama bayi berat lahir rendah. Ya, bayi BBLR, ya. Jadi untuk bayi BBLR sampai usia berapa itu tidak ada rekomendasinya. Jadi disesuaikan dengan masing-masing. Kalau misalnya bayi lahir, tentunya kalau bayi prematur atau BBLR itu dimandikannya dengan air hangat supaya dia mencegah hipotermi. Sampai usia berapa, ya? Bisa sampai usia 1 bulan, 2 bulan, ya. Tergantung kekuatan atau misalnya daya tahan tubuh si anaknya itu sendiri, bayinya itu sendiri. Kalau dia sudah umur 2 bulan, 3 bulan, dia sudah berani atau tidak mengalami kedinginan setelah mandi, nah itu bisa diganti dengan mandi dengan air dingin. Baik. Gitu. Nah, terkait sama tadi bahwa bayi berat lahir rendah nih, kita tadi mungkin nyinggung yang sehat, ya, Dokter Andika. Sehat dalam arti lahirnya bugar langsung menangis. Dokter Andika juga nyebut gerak aktif, tonus ototnya baik. Gitu. Pada keadaan apa bayi berat badan lahir rendah itu tidak bugar atau tidak bisa langsung dibawa pulang atau perlu penanganan lebih lanjut, Dokter Andika? Ya, jadi bagaimana kondisi bayi, ya? Jadi bayi yang bugar adalah bayi yang menangis kuat, gerak aktif, tonusnya baik, ya, tidak memerlukan bantuan nafas seperti oksigen dan sebagainya. Namun seringkali bayi yang BBLR atau prematur itu membutuhkan perawatan yang khusus, terutama di ruang perawatan neonatologi atau perawatan bayi, ya. Bayi-bayi yang memerlukan oksigen, bayi yang mengalami distres nafas atau sesak nafas, bayi yang mengalami infeksi, nah itu tentunya harus dirawat dulu di rumah sakit, ya, di fasilitas kesehatan supaya sembuh, ya, supaya infeksinya teratasi, kemudian organ-organnya sudah matur, sudah matang, sehingga dia sudah siap untuk nanti pulang ke rumah untuk dirawat oleh orang tuanya. Jadi kondisi pernafasan, jantungnya, kemudian pencernaannya itu semua harus kita observasi. Baik. Jelas mungkin, ya, tadi Bapak, ya, pertanyaannya bukan Ibu, ya, Ibu siapa tadi? Ibu Prita Mama Papa. Prita. Nah, selanjutnya, Dok, ini kita sapa Sobat Muardi yang ada di Instagram. Nona Novi Najma, Anita Saras, Nona Novi Najma hadir. Nah, ada pertanyaan dari Bapak-Bapak siaga nih, Bapak Laksmana. Dok, kapan bayi prematur atau berat rendah harus dibawa kontrol? Mungkin pulang kapan kontrolnya? Ya. Nah, gitu, ya. Jadi tergantung dari usia gestasi, ya. Kalau misalnya bayinya tentunya kurang bulan, sangat prematur, kurang dari 32 minggu. Nah, itu kan perawatan di rumah sakitnya cukup panjang, ya. Bahkan bisa sampai 2 minggu, 1 bulan di rumah sakit. Nah, kapan dibawa kontrol, ya? Paling tidak 3 hari setelah bayi pulang, ya, itu bayi harus dikontrolkan dulu. Supaya apa? Supaya nanti dokter akan mengevaluasi kira-kira perawatan selama 3 hari di rumah benar atau tidak, baik atau tidak, cukup atau tidak, ya, sehingga nanti kalau misalnya didapatkan kondisi-kondisi yang memerlukan tata laksana lebih lanjut, bayi segera bisa dilakukan observasi atau penanganan. Baik, moga-moga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Siaga. Semoga teman-teman atau bapak-bapak yang nonton nih seperti Bapak Laksmana nih, siaga, ya. Terima kasih kepada Hardianti Laras, Grinda, Imem, Tri Arianti, Muhammad Iqbal 218. Dokter, apakah ada konsen pemberian nutrisi khusus pada saat hamil untuk pencegahan bayi agar tidak terjadi BBLR? Nah, terkait ini nih, sebelum nutrisi. Mungkin menjawab pertanyaannya Mas Iqbal nih. Ini Mas Iqbal juga sepertinya Bapak siaga nih. Dok, bayi baru lahir, berarti yang kita bahas di sini antara 1,5 sampai 2,5 kilo. Pilihannya, pastikan ASI, ya, atau PASI, pendamping ASI. Pendamping ASI. Ya. Sekarang saya tanya dulu pertama,
untuk ASI. ASI ini kan memang kita ketahui bersama tergantung usianya, usia kehamilan. Boleh dok diberikan terkait juga tadi sama IMD? Ya, kalau untuk pemberian ASI, tetap ASI merupakan nutrisi yang utama pada bayi ya, pada bayi baru lahir. Kenapa? Di dalam ASI itu terkandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan imunoglobulin yang sebagai faktor proteksi untuk pencegahan infeksi ya. Nah, ketika bayi lahir dengan prematur, tentunya kita harus pantau kenaikan berat badan setiap harinya. Kemudian kita plotkan ke kurva pertumbuhan bayi berat lahir rendah dengan kurva Fenton. Nah, nanti kita lihat dengan pemberian ASI itu cukup atau tidak kenaikan berat badannya. Minimal 20 gram per hari untuk kenaikan berat badan. Memang di minggu-minggu pertama bayi akan mengalami penurunan berat badan karena bayi kan dia pipis, kemudian berkeringat, kemudian dia pup ya. Berat badannya biasanya di minggu pertama akan turun. Nanti di minggu kedua dan seterusnya baru kembali ke berat badan lahir dan akan naik sesuai dengan kurva pertumbuhan. Nah, jadi tugas kita adalah kita pantau nih dengan pemberian ASI saja cukup atau tidak. Bila tidak cukup, artinya kenaikan berat badannya tidak cukup. Nah, perlu kita pertimbangkan dengan pendamping ASI atau susu formula. Baik, nah ASI paling utama. Nah, terkait pertanyaannya Bapak atau Mas Iqbal ini, kalau memang ibu-ibu pasti gini dok, yang kita hadapi kan banyak ibunya stres. Terus dia bilang ASI saya nggak keluar. Iya kan dok? Ya. Padahal mungkin juga bayi ini punya batas waktu tertentu, ya nggak dok? Ya. Terutama kepanikan orang tua. Dok, ASI-nya belum keluar, tapi kan anak saya harus minum. Harus minum. Nutrisi khusus ada nggak dok? Atau nutrisi tertentu yang memang untuk mencegah tadi bayi ini kurang gizi lagi kan dok? Dan untuk mengantisipasi hal-hal lain mungkin dok? Ya. Kembali ya, jadi yang utama tetap ASI ya. Pilihan pertama adalah ASI ibunya sendiri. Yang kedua, bila ASI ibunya tidak ada atau belum ada, bisa dipertimbangkan ASI donor ya. Tentunya ASI donor juga harus sudah dilakukan screening untuk penyakit-penyakit yang bisa menular lewat ASI. Nah, pilihan ketiga adalah pemberian makanan pendamping ASI atau misal pendamping ASI ya, susu formula. Susu formula juga harus disesuaikan dengan kebutuhan si bayinya. Apakah dia susu BBLR atau susu cukup bulan, kemudian kita lihat adakah intoleransi laktosa atau alergi susu sapi. Nah, itu tentu harus dengan pertimbangan dokter anak yang merawat bayi itu. Baik. Nah dok, susu itu kan di pasaran juga banyak nih. Ada susu BBLR. Ada susu BBLR ini juga beberapa produk, ada yang cair, ada yang bubuk, mungkin ya dok ya. Atau kapan ibu-ibu memilih susu dengan kebutuhan khusus tertentu itu dok? Ya, jadi kapan memilih susu ya? Kita lihat dari kebutuhan si bayinya. Apakah bayi membutuhkan susu tambahan atau tidak ya? Kembali lagi ke kurva pertumbuhan, kemudian kenaikan berat badan per hari. Kemudian mana yang kita pilih? Pilih susu yang bubuk atau susu yang cair. Nah, itu dikembalikan, artinya sesuai dengan kemampuan misalnya ya, ekonomi. Kemudian juga yang terpenting adalah cara penyajian susunya ya, higienitas, kebersihan, cara pemberian dengan dot atau dengan sendok. Nah, itu harus dijaga sterilitas dari alat-alat untuk membuat susu, sehingga alih-alih kita memberikan susu malah bisa menyebabkan infeksi kalau botolnya kurang bersih, tidak dicuci, atau dotnya juga kurang bersih. Nah, itu malah bisa menyebabkan infeksi pada bayinya. Nah, Dokter Andika, terkait sama kita kembali lagi ke ASI. Ya. Berapa menit sih dok durasi waktu menyusui? Karena bayi berat lahir rendah mungkin tenaganya beda nggak dok sama bayi yang lahirnya cukup bulan atau berat badan lahirnya cukup? Berapa lama nih sekali menyusui dan kapan dikatakan menyusui itu cukup? Ya. Jadi kecukupan ASI ya. Jadi bagaimana menyusui menyusui bayi, terutama bayi yang prematur ya. Kita ketahui bahwa yang namanya ASI itu ada dua komponen, form milk dan hind milk. Form milk itu kandungannya karbohidrat, protein. Kalau hind milk itu susu yang akhir keluar di satu periode menyusui, itu banyak mengandung lemak. Nah, tentunya bayi yang menyusui itu harus mendapatkan dua komponen ini, form milk dan hind milk, sehingga bayi yang menyusu atau menetek paling tidak menyusu setiap 15 sampai 20 menit di satu payudara,
Setelah selesai baru pindah ke payudara yang lain supaya bayi mendapatkan semua komponen zat gizi, karbohidrat, protein, lemak. Nah, lemaknya ini yang nanti bisa meningkatkan berat badan si bayi yang kurang berat badannya, seperti itu. Baik, berarti memang ASI ini jangan sampai menyerah. Kadang-kadang ibu-ibu dokter, ini baru 10-15 menit kok ASInya bening. Berarti ternyata itu harus dilanjutkan ya. Jadi sampai didapatkan ASI yang agak kental ya. Nah, itu adalah hind milk ya, ASI yang banyak mengandung lemak. Baik, berarti ibu-ibu memang harus telaten, harus sabar. Sabar. ASI tadi tentunya terbagi dua lagi nih, Dok. Menyusui langsung atau menggunakan alat bantu. Perah. Ya, atau kita sebutnya ASI perah nih, Dokter Andika. Sebenarnya BBLR boleh dua-duanya atau salah satu aja? Ya, sebenarnya proses menyusui ya, proses menyusui itu terutama yang paling baik adalah menyusu langsung. Karena dengan menyusu langsung itu tidak hanya memberikan nutrisi kepada bayi, tapi juga meningkatkan bonding atau ikatan antara ibu dan bayi. Ya, selama proses menyusui, ibu bisa sambil bercerita atau sambil memanggil, dan kontak mata antara bayi dan ibu itu akan meningkatkan fungsi kognitif dari bayinya. Ya, mungkin ada kasus-kasus misalnya ibunya masih pos operasi sesar, masih kesakitan, belum bisa netei. Nah, itu bisa diberikan ASI perah. ASI perah pun nantinya pemberiannya juga sambil ibunya menggendong dengan dot misalnya. Nah, itu juga meningkatkan bonding antara ibu dan bayinya. Yang paling penting, pemerahan ASI harus steril ya. Pompa ASI harus steril, dibersihkan sebelum dan sesudah. Kemudian penyimpanan ASI di kulkas juga harus sesuai dengan prosedur, sehingga ASI yang diberikan kepada bayi ya itu tetap berkualitas. Baik, wah ternyata ngomong ASI ini benar-benar seru nih, Dokter Andika. Iya. Kita sapa dulu Sobat Muardi Wai. Maaf, Sobat Muardi Asuasi. Memang ini bagian dari Sobat Muardi Wai kok. Iya. Nah, ada Almarif 888, Yonia Hastami, Nanda Septiana, Ibu Mira lagi. Ibu Mira nanya boleh nggak makan sate manto? Boleh. Yang makan siapa nih? Ibu Mira atau bayinya? Kalau bayinya nggak boleh, kalau Ibu Mira boleh. Ada Harti Cihati dan Nona Novi Najma. Dok, jam berapa yang bagus buat jemur bayi? Ya, jadi jemur bayi ini saat ini masih debatable ya. Jadi masih banyak pro kontra ya. Ada yang bilang di atas jam 9 atau jam 10, ada yang bilang kalau di Indonesia iklimnya khatulistiwa berarti kurang dari jam 9 ya. Intinya prosesnya adalah kita lihat letak lintang ya. Kalau misalnya di Indonesia ya berarti kurang dari jam 9 itu juga boleh ya, antara jam 8 sampai jam 9 ya, 10 sampai 15 menit. Tapi kalau kondisi mataharinya tidak optimal bisa di atas jam 10 ya. Tapi kita lihat juga intensitasnya ya. Jadi lamanya paparan, kemudian terik tidaknya. Karena dengan dijemur itu juga bisa menyebabkan kulit bayi kemerahan ya. Juga bisa menyebabkan hal-hal lain seperti misalnya kalau dari bagian kulit itu ada karsinogen ya, kanker kulit, tapi itu juga bisa terjadi pada bayi. Jadi tentunya gunakan pelembab bayi ya. Atau SPF ya. Sebelum menjemur, kalau memang diperlukan itu gunakan dulu SPF atau pelembab bayi. Nah, Dok, kalau misalnya seorang bayi mendapatkan ASI tadi ya, terutama bayi berat lahir rendah ini kan ibunya akan selalu berpikir bahwa aduh kurang nggak ya. Kecukupan ASI ya. Kecukupan ASI ya. Jadi memang kita nilai ya. Jadi proses menyusui itu paling tidak dalam satu hari 8 sampai 12 kali. Artinya tiap 2 sampai 3 jam ya. Sekali menyusu minimal 15 sampai 20 atau 30 menit ya. Setelah menyusu bayi tenang, tertidur pulas ya. Kemudian bayi dalam satu hari buang air kecil 6 atau 8 kali sehari ya. Pampersnya selalu penuh. Nah, artinya kalau kondisi seperti itu asupan nutrisinya, ASInya cukup ya, pipisnya banyak, kemudian bayinya juga bugar, kemudian tidak kehausan. Nah, itu artinya bayi cukup untuk pemberian ASInya. Pertanyaan Dok dari Ayu APR, Dok kalau riwayat IGR atau tadi istilahnya PJT ya, PJT, pertumbuhan janin terhambat, apakah nanti anak selanjutnya atau anak berikutnya juga bisa IGR, Dok? Ya, jadi kita cari dulu penyebab IGR yang pertama ya, di kehamilan pertama. IGR itu bisa terjadi misalnya akibat tekanan darah tinggi ya,
preeklamsi atau malnutrisi pada ibunya atau kelainan pada plasenta, misalnya plasentanya kaku ya, jadi pembuluh darahnya yang masuk ke janin juga terhambat, berkurang. Nah, itu tentunya harus diobservasi, artinya harus diperiksakan ke dokter kandungan ya. Ada subspesialis fetomaternal ya yang nanti dia akan melihat ya plasentanya, kemudian janinnya, kemudian faktor dari ibunya. Kemudian kalau ditanya apakah bisa IUGR lagi, ya tentunya bisa, tergantung penyebab IUGR yang pertama itu apa. Kalau sudah ketahuan, nah tentunya dokter akan melakukan tata laksana supaya janin yang kehamilan sekarang tidak menjadi IUGR seperti janin yang sebelumnya. Baik, semoga kalau memang Bu Ayu riwayat sebelumnya lahir anaknya PJT, moga-moga di anak selanjutnya dengan pengalaman berdasarkan pengalaman kemarin, moga-moga ada yang bisa diperbaiki ya. Amin, ya. Betul. Nah, pertanyaan dari Ibu Gita Soraya. Dokter, bagaimana imunisasi? Nah, mungkin kita habis ini ngomong imunisasi nih, penting Dokter Andika. Ya, imunisasi ya pada bayi BBLR ya. Jadi imunisasi pada bayi BBLR itu sama seperti bayi yang BBLC atau bayi berat lahir cukup. Yang beda adalah hepatitis B ya. Jadi bayi baru lahir kan diberikan HB0, hepatitis B0. Kalau misalnya bayinya BBLR kurang dari 2000 gram, nah itu hepatitis B-nya bisa ditunda sampai nanti berat badan 2000 atau usia 1 bulan. Nah, untuk imunisasi yang selanjutnya yaitu polio, BCG, DPT, campak ya atau vaksin tambahan misalnya PCV atau rotavirus itu sama seperti bayi yang lahir dengan berat lahir cukup. Yang dilihat adalah usia kronologis ya. Jadi usia saat ini tidak perlu dikoreksi dengan usia koreksi. Baik, berarti tentu dengan pedoman imunisasi di buku KIA atau berdasarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia yang tahun 2020 lanjut ya, lanjut, jadi umur kronologis ya. Baik. Nah, kalau Dok, anggaplah bayinya lahirnya di bawah 2 kilo. Terus susah nih naikin berat badan. Hepatitis B0 kapan, Dok? Ya, hepatitis B0-nya sampai usia 2000, sampai berat badan 2000 atau usia 1 bulan ya. Jadi masih bisa diberikan nanti sampai usia 1 bulan, mana yang lebih dahulu. Misalnya umur 1 bulan beratnya masih 1800 ya. Nah, itu diberikan di usia 1 bulan meskipun beratnya masih 1800. Baik. Nah, selanjutnya ngomong lagi imunisasi nih, Dok. Apakah ada tambahan untuk imunisasi di luar yang wajib? Ya. Ya. Jadi imunisasi pada bayi terutama BBLR ya. Jadi bayi BBLR itu kan faktor imunitasnya tentunya dia akan lebih rendah dibandingkan bayi yang berat lahir cukup. Kemudian maturitas dari organ paru, jantung dan otaknya juga lebih imatur dibandingkan bayi yang berat lahir cukup. Sehingga bayi yang BBLR mungkin bisa mengalami infeksi yang lebih sering atau lebih berat dibandingkan bayi yang berat lahir cukup. Nah, perlu dipertimbangkan imunisasi tambahan ya. Paling penting misalnya pneumokokus ya atau influenza. Nah, itu juga penting untuk bayi yang BBLR sehingga nanti dia akan lebih terproteksi terhadap penyakit-penyakit yang bisa tertulari kepada anak tersebut. Baik. Nah, Dokter Andika tadi menyinggung sedikit nih, saya tertarik nih. Ada usia koreksi, ada usia kronologis. Ya. Ini terkait sama apa sih, Dok? Mungkin ibu-ibu di sini bingung nih. Bingung ya? Oh iya. Ada dua sebutan nih, Dok. Yeah. Usia koreksi sama usia kronologis. Kronologis. Usia koreksi ya, usia kronologis dulu. Usia kronologis adalah usia yang dihitung dari tanggal dia lahir ya. Misalnya sekarang misalnya lahir nih, Dok, tanggal 1 Januari. 1 Januari 2021. Sekarang tanggal 25 Februari 2021. Bayinya lahir usia 34 minggu misalnya ya. Berarti usia 8 bulan lebih ya? 8 bulan lebih, usia gestasinya 34 minggu. Berarti usia kronologisnya adalah sekarang 1 bulan ya, dari Januari sampai Februari. Tapi usia koreksinya adalah dari tanggal hari ini kita kurangi ke usia kehamilan ya, usia PMA. Usia kehamilannya tadi 34 minggu. Berarti 40 minggu dikurang 34 minggu ya. 6, kemudian baru ditambahkan dengan usia saat ini berarti 1 bulan, dikurangi 1 bulan, berarti usia koreksinya dia adalah berapa? 4 minggu ya, 4 minggu ya, dari 34, 6 minggu
dikurang 4 minggu berarti sekarang 2 minggu. Nah, hubungannya apa? Nanti terhadap tumbuh kembangnya. Nah, tumbuh kembang anak yang prematur, yang kurang bulan, tentunya nanti akan terlambat. Ya, terlambat sesuai dengan usia koreksinya. Ya, nah nanti akan kita pantau dengan Denver ya sampai nanti usia 2 bulan. Baik, 2 tahun, maaf. Nah, berarti nih dok, kalau misalnya anak tanggal 1 Januari 2021 lahir, usia kehamilan 34 minggu. Saat berarti, ini berarti kan saat ini kurang lebih 38 minggu. 38 minggu nih dok. Ya. Berarti kan memang anak itu ya baru lahir. Harusnya. Nah, berarti baru pindah kalau kita ngomong kurva pertumbuhan pakai kurva WHO atau yang pertama masih Fenton ya. Jadi kurva atau pertumbuhan bayi pada prematur itu menggunakan Fenton sampai usia 44 minggu atau panjang badan 45 cm. Jadi ibu-ibu yang punya bayi prematur, yang punya bayi BBLR harus punya kurva Fenton ya. Jadi lahir, usia kehamilannya berapa, lahirnya berat badan berapa, panjang badan berapa, lingkar kepala berapa, diplotkan. Nah, nanti dipakai sampai 44 minggu atau panjang badan bayi 45 cm. Setelah itu diganti ke kurva WHO. Baik. Kita sapa Sobat Muardiwa yang ada di Facebook. Mudrikatun STR. Jepara derek nyimat Pak Dokter, terima kasih amalan ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan penerus bangsa. Amin, matur nuwun. Nah, Dok, ini ada pertanyaan lagi nggak dari Instagram nih? Udah. Nah, Dok, terkait sama kualitas kehidupan di masa depan nih, Dok. Benar. Gimana, Dok? BBLR ya, atau prematur ya. Jadi bayi-bayi yang BBLR tentunya ketika tumbuh kembangnya harus kita pantau selalu ya. Kita pantau dengan screening bayi prematur atau bayi BBLR ya. Jadi setiap bayi yang prematur itu harus kita lakukan screening. Screening apa yang perlu dilakukan? Yang pertama screening mata. Apakah ada penyakit retinopathy of prematurity ya, kerusakan retina akibat bayi prematur. Yang kedua, fungsi pendengarannya normal atau tidak ya, perlu dilakukan pemeriksaan OAE BERA. Kemudian fungsi jantungnya, bayi-bayi yang prematur seringkali mengalami penyakit jantung bawaan, PDA, ASD, VSD dan lain-lain. Kemudian yang keempat, fungsi otaknya ya, bisa dilakukan pemeriksaan USG kepala untuk nanti melihat apakah ada perdarahan atau adakah kelainan-kelainan di otaknya. Selain itu, bawa bayi selalu ke dokter anak untuk jadwal kunjungan imunisasi ya, supaya tumbuh kembang dan imunisasinya sesuai dengan jadwal. Kemudian ibu-ibu juga harus punya nih aplikasi Primaku ya. Jadi itu untuk memantau pertumbuhan bayi atau anak kita sehingga nanti tumbuh kembangnya akan secara optimal. Baik, Dok. Berarti untuk pindah ke kan aplikasi Primaku tuh ada kurva WHO setelah bayinya tadi usia 44 minggu. 44 minggu usia koreksi. Baik. Nah, Dok, ada pertanyaan lagi enggak nih? Enggak. Oh, kita sapa Sobat Muardi Wae yang ada di Instagram. Muhammad Iqbal, Dena, Barit, Livi, Mavitasari, Pinky, Lorenza. Wah, ini pertanyaannya bapak-bapak nih. Bapak-bapak. Bayi minum susu kuda liar. Susu kuda liar. Ya. Dok, kan bisa ngomong susu kuda liar aja nih. Ini pertanyaannya. Agak nyeleneh nih. Nyeleneh nih. Ya jadi nggak boleh ya Pak Barit ya, yang minum bapaknya aja nih supaya bapaknya juga selalu liar ya. Susu kuda liar nggak boleh ya, susu kambing, susu kuda liar ya tidak boleh diberikan pada bayi, terutama bayi prematur. Baik. Yang minum nanti bapaknya aja. Baik, berarti memang bayi berat badan lahir rendah ini pilihannya cuma 2 tadi ya, Dok? Ya, ASI sama memang susu khusus formula khusus atau pendamping ASI yang memang khusus buat bayi ya. Berarti susu seger gitu nggak boleh, Dok ya? Ya. Nah, kita sapa Mary Grace, kemudian Josafat Sinaga. Dokter Andika bertanya, apakah BBLR memiliki sistem imun yang lebih buruk dibanding bayi normal? Ya, jadi bayi berat lahir rendah ya, terutama bayi yang prematur ya. BBLR itu kan tidak selalu prematur ya. Ada BBLR yang dia cukup bulan ya, seperti tadi yang IUGR, PJT. Ada juga yang BBLR tapi memang dia murni prematur. Nah, di sini kita lihat kalau memang bayi prematur, tentunya organ-organnya, sistem tubuhnya itu belum matang ya, termasuk sistem imun. Nah, sistem imun pada bayi prematur juga dia lebih
lemah dibandingkan bayi-bayi yang cukup bulan ya. Kenapa? Karena memang seharusnya dia belum keluar nih dari rahim, tapi dia sudah harus keluar karena faktor dari ibu, misalnya ibunya kejang atau preeklamsi sehingga bayinya harus keluar. Nah, bayi-bayi yang BBLR ini, nah nantinya harus kita rawat, kita jaga ya supaya dia tidak terserang penyakit ya. Dengan cara apa? Boleh diberikan imunisasi tambahan ya seperti tadi PCV atau influenza untuk menjaga supaya bayi ini atau anak ini tetap sehat. Baik. Nah, Dok, kalau ngomong di masa pandemi gitu, banyak mungkin ibu-ibu yang melahirkan kurang bulan, anaknya berat badan lahirnya rendah, dan dia terkonfirmasi COVID. Bayinya Gimana, COVID, Dok? ya. Ya, bayi COVID ya. Jadi saat ini masih dilakukan penelitian di Indonesia, di luar negeri tentang penularan vertikal. Vertikal itu artinya dari ibu kepada janinnya ya. Memang beberapa kasus ditemukan ya, bayi yang lahir dari ibu COVID swabnya bisa positif ya. Nah, tapi untuk kondisi-kondisi seperti ini kita lihat kondisi klinis bayi, apakah dia dengan gejala atau tanpa gejala. Kalau bayinya tanpa gejala, bayi bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah ya dengan ibunya. Ya, kalau ibunya sama bayinya sama-sama positif ya, ibunya tanpa gejala, ibunya bisa merawat bayi secara langsung, tentunya dengan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, membersihkan payudara sebelum menyusui ya. Selama 10 sampai 14 hari diobservasi, kalau tidak ada gejala berarti bayi dianggap discard. Artinya selesai isolasi tidak perlu dilakukan swab ulang. Baik, berarti memang tetap boleh nyusuin ya, Dok? Boleh nyusui. Ya. Malah justru dengan menyusui itu memberikan faktor proteksi ya, selama proses menyusui itu aman ya, menjaga ibunya pakai masker, atau kalau pas mompa ASI botolnya atau alat pumpingnya juga bersih ya, sebelum dan sesudah dibersihkan dulu sehingga tidak ada droplet dari ibunya yang nanti masuk ke ASI. Dan tentunya ibunya menggunakan masker ya, Dok? Ya, masker medis ya, jangan masker kain. Kapan misalnya ibu ibu terkonfirmasi nih, Dok? Kan ibunya isolasi mandiri, dalam arti dia kan tidak keluar gitu. Si bayi ini juga ikut sama ibunya kan, Dok? Ya, jadi kalau ibunya positif, bayinya positif ya, bisa dilakukan isolasi bersama. Tapi orang yang lain ya, misalnya ayahnya, mbahnya, budenya, itu juga harus dengan protokol kesehatan ya. Karena apa? Kita mencegah supaya bayi ini tidak tertular dari orang lain ya, termasuk dari ibunya. Makanya ibunya ketika menyusui pakai masker, pakai face shield ya, cuci tangan dulu sebelum proses menyusui. Setelah menyusui bayinya dipisahkan. Karena kadang-kadang kan ibunya lupa nih, lagi tidur, maskernya dibuka, terus ibunya bersin, batuk. Nah, dropletnya masuk ke bayinya. Nah, itu yang perlu dijaga. Baik. Wah, ternyata juga terutama perawatan bayi-bayi berat lahir rendah yang di lingkungan COVID ini juga tidak sederhana ya, Dokter Andika ya. Benar. Nah, bayi udah lahirnya rendah, udah diingetin 5 menit lagi, Dokter Andika. Udah beratnya lahir rendah, terus kan banyak juga nih, Dok, ibu-ibu pasti akan bertanya, Dok, nya masih warnanya kuning. Dok, nya kok sering gitu, terkait sama saluran cerna. Juga banyak juga ibu-ibu yang nanya, Dok, kok gumoh gitu kan. Mungkin apalagi apabila ada pembandingnya memang bayi yang lahirnya cukup. Ya, Dok. Terkait gumoh nih, Dok. Ya. Jadi sama gumoh ya, terkait dengan kematangan ya, kematangan organ tubuh. Bayi yang prematur atau BBLR itu saluran cernanya kan belum matang ya. Jadi seringkali bayi yang menetes atau menyusu kadang dia gumoh ya, namanya gastroesophageal reflux, karena katup di ususnya itu dia belum sempurna ya. Jadi jangan khawatir ya kalau kondisi-kondisi seperti ini. Yang penting segera miringkan bayi supaya bayi tidak tersedak ya, tidak aspirasi. Kemudian yang kedua, feses atau kotoran ya. Kotoran bayi pada bayi prematur itu juga hampir sama dengan bayi yang cukup bulan ya. Ketika di hari-hari pertama dia berwarna hitam yang disebut sebagai mekonium. Nah, nanti dia akan berubah menjadi agak kehijauan, kekuningan, kecoklatan ya. Nah, nanti seiring dengan pertambahan usia, nanti fesesnya juga akan sama seperti bayi-bayi yang normal. Baik. Sebelum penutup nih, Dok,
ada yang namanya kuning. Tadi kan saya menyinggung sedikit harus dijemur atau enggak. Yeah. Sebenarnya kuning pada bayi, terutama bayi berat badan lahir rendah, normalnya berapa hari sih dok yang ini saya masih bisa dibantu dengan tadi ya, moga-moga menjemur. Atau kapan harus segera saya bawa ke rumah sakit? Ya, jadi kalau bayi-bayi prematur memang lebih berisiko mengalami ikterik atau hiperbilirubinemia. Kenapa? Karena ikterik atau hiperbilirubinemia itu terjadi akibat pecahnya sel darah merah, kemudian dia akan di metabolisme di hati. Nah, pada bayi-bayi yang prematur itu kan organ hatinya belum sempurna, kemudian sel darah merahnya lebih mudah pecah, sehingga bayi-bayi yang prematur atau BBLR ini, kalau misalnya ibu melihat kok bayinya kuning ya, umur 3 hari atau 4 hari, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk nanti diperiksa oleh dokter, nanti dicek bilirubin. Kalau dia tinggi, itu tidak cukup dengan disinar matahari atau diberikan ASI, jadi harus di fototerapi ya, seperti itu. Baik, karena saya sudah diingatkan berkali-kali sama admin nih, penutup Dokter Andika terkait sama judul kita nih, apa yang sebaiknya bisa dilakukan ibu-ibu, terutama pasangan lah nih, saya nggak ngomong ibu-ibu aja karena pasti kerjasama ya, terkait pencegahan dan penanganan bayi berat lahir rendah. Ya, jadi sesuai topik kita pada siang hari ini, pencegahan dan penanganan. Mencegah bayi lahir BBLR atau prematur ya. Pastikan ibu harus kontrol ke dokter kandungan ya di trimester pertama, kedua dan ketiga ya. Segera lakukan penanganan apabila memang didapatkan gangguan-gangguan misalnya hipertensi, diabetes mellitus dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pencegahannya adalah ibu harus makan makanan yang bernutrisi ya, mengandung semua jenis zat makanan, karbohidrat, lemak, protein. Kemudian yang ketiga, psikis ya, ibu nggak boleh stres, harus happy, harus bahagia, supaya janinnya juga nggak stres, janinnya juga bahagia nih selama di dalam kandungan. Kemudian penanganan. Nah, penanganan tentunya setelah bayinya lahir ya. Kita lihat usia kehamilan. Kalau usia kehamilannya kurang dari 32 minggu, tentunya tidak bisa dirawat sendiri di rumah, harus dirawat di fasilitas kesehatan atau di rumah sakit. Kemudian pemberian nutrisi ya. Jadi pompalah ASI ya, kalau misalnya bayinya masih dirawat ya, ibu tetap harus mengirimkan ASI supaya ASI itu sebagai faktor proteksi, sebagai pencegahan bayinya mengalami infeksi. Kemudian segera nanti setelah bayinya pulang, lakukan stimulasi ya, pemberian nutrisi, tumbuh kembang ya, sesuai dengan judul kita, asah, asih, asuh, mengasah, mengasuh dan mengasihi, supaya anak-anak kita terutama yang BBLR nanti bisa tumbuh kembang secara optimal. Baik, wah lengkap banget nih. Asah, asuh, asih, mengasah, mengasuh dan mengasihi. Itu kayak penutup yang bagus banget. Terima kasih buat ibu-ibu, bapak-bapak, dan pasangan-pasangan, mungkin siapapun yang menonton acara ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, kemudian boleh share ke grup-grup keluarga, boleh di-share ke seluruh dunia. Hasil rekaman live streaming hari ini juga bisa dilihat di Facebook, di Instagram, dan di YouTube @RSUD Dr. Muardi. Semoga acara ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe semua media sosial RSUD Dr. Muardi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.